Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidin, sering dipanggil Ustadz Jangkrik. Untuk bisnis dengan keluarga ya sama seperti mencintai keluarga, artinya bisnis itu harus kita cintai. Kalau kerjaan tersebut kita cintai ya berarti tidak ada beban, tidak ada rasa berat diri, artinya sama dengan mencintai keluarga. Jadi nggak ada, karena di bisnis ini nggak ada sesuatu waktu yang disita, jadi nggak begitu banyak waktu yang tersita. Artinya bisa sambil mencintai keluarga, bisa juga sambil mencintai produknya gitu. Artinya kita bisa handle yang namanya suatu kesuksesan itu pasti harus ada satu pengorbanan dong. Nggak mungkin orang sukses ujung-ujung nggak ada pengorbanan. Jadi itu mah proses, sebagian daripada proses. Jadi ya keluarga mah pasti mendukung, walaupun banyak waktu yang dikorbankan juga nggak begitu banyak sih Pak. Ketika mitra yang sedang berproses itu kebanyakan lebih banyak, artinya apa ya, menghujat kadang-kadang karena ketidakpahaman tadi ya dalam proses tadi. Akhirnya mereka belum memahami apa itu bisnis di TSI, mungkin kurang ngopi, kurang ngobrol. Setelah mereka memahami betul, kita kasih penjelasan, insya Allah akan ada timbul chemistry sehingga kekompakan itu akan terjalin. Jadi kalau menurut saya ya kesulitan mah biasalah, semua pasti ada kesulitan. Jadi jangan pernah dianggap kesulitan itu masalah, jadi anggap itu tantangan. Jadi nggak ada yang sulit, anggap itu tantangan. Berarti momen paling tersuram Bapak itu ada hujatan tadi ya Pak? Iya, artinya ada satu hujatan karena ketidakpahaman mereka, karena belum paham maksudnya. Saya mau kembali ke momen dimana ketika menjelaskan manfaat kepada kawan, tetangga, artinya dimulai dengan silaturahmi, karena hal yang paling indah itu silaturahminya Pak menurut saya. Jadi kalau dimulai dengan silaturahmi, jadi nggak ada yang disesalkan. Jadi indahnya itu di silaturahminya menurut saya. Yang tidak kenal jadi kenal, yang jauh jadi dekat, bahkan yang sudah dekat pun jadi erat. Jadi momen yang paling mau saya ulangi itu silaturahmi, karena kebetulan sekarang sudah jarang keluar karena memang mitra sudah mengerti semua. Jadi saya jarang dipanggil. Jadi pengen terus silaturahmi gitu. Pengen diulang perjuangan dulu lah, artinya kesana kemari ngobrol dengan mitra, menceritakan produk sama teman-teman pesantren, teman-teman bisnis. Jadi silaturahmi itu indah, yang mau saya ulangi. Ketika bentrok antara bisnis jangkrik saya dengan Rokosin. Jadi kebetulan waktu itu dilema berat, karena di jangkrik itu saya kebetulan sudah 4 kintal per hari. Bicara keuntungan tuh saya ambil 12.000 per kilo. Saya kirim ke Lampung, untuk laba tersendiri 4.800.000 per hari. Ketika kita mulai fokus, saya pribadi mulai fokus ke SIN. Jadi ada goncangan dari batin saya, kok yang sudah jelas mau saya tinggalkan seolah-olah. Yang SIN ini mau saya perjuangkan, yang kata orang 100 perak loh bonus belanja yang nyatanya. Saya belum mengerti sistem waktu itu. Jadi itu tuh waktu itu saya berat antara memilih apa saya perjuangkan terus ini SIN, apa saya tetap bertahan di jangkrik. Akhirnya begitu saya jalani dengan tadi ya, mencintai produknya karena memang ini produk muslim. Hal tersebut bisa dipilah, dan saya memilih lebih fokus kepada SIN setelah ada beberapa perbandingan lah maksudnya. Saya pikir yang namanya kerja itu dengan usaha beda. Jadi saya memandang di sini ini usaha. Kalau usaha sekecil apapun untungnya kita bosnya. Tapi kalau kita bekerja sebesar apapun gaji kita tetap karyawan. Dari dulu saya senang merintis sesuatu yang memang saya bosnya, walaupun untung 10.000 perak.
Ya saya lihat di sini ini kan ada nilai sodakohnya, ada nilai ibadah dari silaturahminya. Jadi yang berharga bagi saya tadi Pak, ketika kita saling menebarkan atau memberikan informasi yang bermanfaat, karena kaum muslimin sekarang ya banyak kebiasaan mereka yang tidak berfaedah. Jadi sekarang lewat sin saya bisa lebih banyak memberikan manfaat, banyak memberikan solusi, bahkan memberikan peluang usaha, mau di Jangkrik Hayu mau di Sin Hayu. Jadi saya lebih memilih apapun itu, kenapa kita nggak berusaha untuk saling memberikan kontribusi terhadap lingkungan terutama lah. Pemimpin yang ideal itu ya amanah. Setiap jujur pasti amanah. Sukses itu menurut saya ketika orang mampu berbagi dengan sesama, memberikan peluang terhadap sesama, itu aja. Saya punya prinsip kesabaran itu nomor utama. Artinya ketika ada semut yang merangkak di gunung, selangkah demi selangkah, ketika sampai puncaknya, gunung itu akan berada di bawah kaki semut. Walaupun itu gunung besar. Kesabaran itu kunci utama menurut saya. Apapun usahanya, kalau nggak sabar, nggak akan ada istiqomah. Gak mungkin dong. Jadi kesabaran itu nomor utama. Jadi cak kolot orang mah saca celak ya ditandano pinuh kayak gitu.